faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Amma ba'du. Para kiai, para sepuh, para ustadz dan ustadzah, segenap pengurus FKPG Kecamatan Sukomanunggal yang sekarang berada di Hotel Andika. Ada latihan ya? Surabaya ya? Wabil khusus kepada beliau Bapak Ketua FKPG. Kalau kita berbicara masalah manajemen, ya pembinaan pengelolaan manajemen LPG, kita contoh manajemennya FKPG luar biasa, tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah lembaga ngoten niku ya seperti itu. Penuh pengorbanan-pengorbanan, penuh perjuangan-perjuangan, penuh dengan mimpi-mimpi. Apalagi tadi masalah ya dan ini gak ada robot ini satu ini ya dan ini manajemen. Jadi pengelolaan untuk melayani umat dengan cara kerjasama yang solid, yang bagus. Mudah-mudahan senantiasa pengurus FKPG Kecamatan Sukomanunggal sehat walafiat, barokah keluarganya, juga untuk kita semua, barokah keluarga kita, barokah ilmu kita, barokah rezeki kita, maslahah fid dunya hatta akhirah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebenarnya numpang acara ini. Jadi gak di rumah gak apa-apa, tapi eman-eman Hotel Sartika gitu. Selesai. Biaya pun luaran nih kok, sampai 77 ya. 77 yuto. Dari pengurus kalau jenengan disubsidi selawi yuto kira-kira. Selawi juta. Allahu Akbar. Terus merdeka. Selawi dari mana? Dari mana Toro bisa sekian juta dari mana? Dari tadi, dari manajemen FKPG yang bagus, dari keikhlasan, dari pengorbanan para pengurus-pengurusnya yang patut kita hargai. Yang seperti ini kira-kira pengurus FKPG terutama ketua biasa-biasa saja apa luar biasa? Luar biasa. Tepuk tangan. Cili wonge pantes adik Jokowi dari kadoan dari ponakane tok agak ya. Mumpung suasana masih suasana Idul Fitri, saya sekeluarga juga mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal. Mohon maaf sekali atas nama penyuluh yang periode berapa ketiga ya. Apabila dalam
tidak. Teman saya Yai Hanafi ini dulu aktif nampingi jenengan, kemudian di rolling. Saya dari Gunung Anyar mencelat langsung ke Manunggal, alhamdulillah. Akhirnya kenal Adi Jokowi, amin Amin ya Rabbal. Ini keluarga saya kalau ada 6, kemudian berkembang tambah 2, jadi 8. Alhamdulillah, ini kemarin kumpul-kumpul hari raya sempat butuh-butuhan seperti itu keluarga saya. Mudah-mudahan keluarga jenengan juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Tiang niku tidak lepas dari sakit. Sopo saya nggak tahu loro. Saya tak pernah sakit. Alhamdulillah. Fir'aun tidak pernah sakit. Akhirnya jadi sombong luar biasa. Akhirnya mengaku dirinya aku pangeran. Bisa segalanya, kaya raya, punya kuasa jadi raja. Tidak pernah sakit, akhirnya tambah sombong. Nah, di antara kita diberi sakit luar biasa supaya jadi hamba Allah yang benar-benar tulus, hatinya bersih. Saya mendirikan TPG, menyelenggarakan TPG dalam rangka membenahi diri agar hati ini semakin hati yang kolbun salim, hati yang ikhlas, hati yang selamat, hati yang betul-betul tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, saya di sini kejata berapa menit? Nggak salah lama ya. Semuanya. Mumpung anggota Santika ini. Tapi saya bisa panitia sampai jam berapa? Katanya sampai jam 12. Oh, jangan. Sedikit aja. Ini berawal dari saya monef ke TPG jenengan. Nggak tahu apa oleh adiknya Pak Jokowi ini, apakah saya diletakkan pada TPG khusus atau gimana, nggak tahu. Yang saya terima, yang saya pahami, lualah TPG ini kok api-api ini. Ngaji, gurunya ada, santrinya ada, juga ngaji. Ketika mengarah pada administrasi, coba kita perhatikan FKP. Data jenengan, data anggota FKP gurunya berapa tahun? Jenengan tanya, kayak naik. Seberapa? Berapa gurunya mengerti? Tahu. Ini contoh manajemennya betul. Contoh pengelolaan yang benar. Jenengan pendidikan TPG dari tahun ke tahun, berapa santrinya? Yang keluar berapa? Tidak tahu. Sing lulus piro, sing metu lulus piro, tidak tahu. Nah, ini monggo. Ini saya sindirkan satu surat Al-Isra ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan untuk dirimu sendiri. Tadi FKPG sudah menunjukkan pengorbanannya yang luar biasa itu kebaikan. Insya Allah bakal balik nang awake dhewe. Amin Allahumma. Intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Para siapa yang menolong Allah, atau yang menolong agama Allah, memakmurkan TPG, LPG, memakmurkan masjid, mushola, memakmurkan lingkungannya demi karena Allah, intan surullaha yansurkum, maka kalian akan ditolong oleh Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.
suaranya. Ada satu Al-Quran lagi yang menyatakan begini. Yosewu, ini kita untuk bahan perenungan kita bersama. Yang tadi saya bacakan di depan. Duribat alaihimud dillatu aina masukifu. Kalian akan ditimpa kehinaan. Aina masukifu, di mana saja berada. Jadi kita di kepengurusan FKPK, di kepengurusan LPG, di tengah masyarakat kita, di keluarga kita, aina masukifu, di mana saja. Illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kecuali kita teguhkan hubungan kita pada Allah, kita perbaiki hubungan kita pada Allah, dan kita kuatkan janji-janji kita kepada sesama kita, di antara sesama manusia. Ayo, ini kate ono kebiar atau ini satu ikatan janji sesama kita. Masing-masing anak 5.000 ikhlas, alhamdulillah. Kemarin sebelum Idul Fitri kita perbaiki hubungan dengan Allah dengan puasa, qiyamul lail, sedekah, zakat, fitrah, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah masyarakat kita kembangkan TPQ kita, LPQ kita dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka apa? Duribat alaihimul dhillah. Mereka akan ditimpa kehinaan kecuali alaihimul dhillah, di mana saja, kecuali illa bihabli minallah wa habli minan, kecuali yang memperbaiki hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. TPQ ini arah-arah manusia apa pitik? Hewan apa manusia? Manusia. Insya Allah yang namanya guru LPG, guru TPQ, tidak ada yang tidak mendapatkan penghormatan dari masyarakat. Paling tidak, kalau ketemu saya simpangan itu, assalamualaikum mana Ustaz, bentuk penghormatan. Kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi TPQ-nya bagus. TPQ-nya pengelolaannya bagus. Oleh karena itu dikelola dengan sebaik-baiknya, kompak antara masjid atau mushola, yayasan dengan pengurus-pengurus, dengan guru-guru LPG-nya. Kalau rumit kebiasaan gawe kata-kata TPG, ini dulu pakai LPG, lembaga pendidikan Al-Quran. Saya ketika monet, saya tanya, jenengan pakai metode apa? Ya ada yang gawa ikro, terus aja ikro gawa
Kalau ikro semua. Gurunya punya syahadat, punya. Mengembangkan SDM sumber daya manusianya harus mengembangkan diri, memperbaiki diri. Kalau Al-Quran, tajwid gurunya harus benar. Dari mana bisa menyampaikan sesuatu yang benar kalau gurunya salah? Kira-kira bisa enggak? Sakit. Bisanya begini. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini betul apa salah? Secara mizan mat tobi dengan mat apa? Mat jais ini ku seimbang. Kalau mat tobinya sekian berarti mas wajib mat jaisnya sekian, itu betul. Kemudian dengannya jilid fat yang fa'u dibaca yang fa'u salah, ikhfa dibaca idhar salah. Lah gurunya tidak tahu disampaikan pada murid-muridnya. Baca Fatihah salah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Miring-miring al-karuan. Muridnya melo salah miring kabeh. Oleh karena itu pengembangan SDM ini perlu. Kenapa FKPI Sukman demikian luar biasanya? Karena pengurus-pengurusnya ikhlas luar biasa. Pukul-pukul mah nyebut gawe moro ten monet ten gane TPK jenengan. Berapa murid sampean? Ayo saya foto untuk kalender dulu. Oh berapa? Kira-kira seperti itu. Habli minan nas. Betul-betul dengan semangat keikhlasan, satu manajemen bisa berlangsung dengan keikhlasan. Dulu pernah saya menyampaikan lagu ikhlas belajar. Aku belajar ikhlas hati, guruku mengajar dengan hati. Tak seiling, lali, ridho ilahi. Nah, nanti ya. Langsung aja, karena waktu sangat singkat. Yang kedua, coba, ini prinsip dari manajemen. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidhamin. Kebenaran yang tidak diorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir. Wingi niku ana cerita arek-arek segetan sarung. Nggih, lagi viral. Segetan sarunge ana ladinge, ana pecoke, tambah segetan. Kumpulan anak-anak muda diorganisir dengan baik. Siapa kelompok gengnya, siapa urunan kiroan. Nah, TPD kalau dengan hal yang terbaik, khairun nas anfa'ul linnas, yang sangat bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an, kata Rasulullah. Nah ini dari Abi Thalib dinyatakan al-haqqu bila nidhamin yughlibuhul batil binidhamin. Kita renungkan bareng-bareng. Kebenaran yang tidak diorganisir, LPI jenengan yang tidak dimanage dengan benar amburadul, dia tawake akhirnya murni meronoli. Nah, coba. Naudzubillah min dzalik. Kehinaan tidak dipercaya oleh masyarakat lagi. Naudzubillah min dzalik. Ala anakku TPK ku hale opo-opo gak apa-apa nih. Kali tidak TPK sana. Karena tidak diorganisasi dengan tidak dimanage dengan benar. Tidak ada unsur keikhlasan dengan baik. Kalau kepala TPK-nya sakit, segera bisa kayak pengurus-pengurus ini. Segera kumpulkan pengurus mushola, pengurus masjid, diganti supaya ada leadernya. Karena manajemen yang baik harus ada leadernya.
Seperti itu, banyak seperti itu. Gurunya, ustadzanya medal, nambah LPG itu biar piambon. Tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tidak ada larangan. Asal TPG itu, LPG itu dimanage dengan sebaik-baiknya, berkembang menyaingi yang dulu tempat dulu dia mengambil di situ, boleh, tidak apa-apa. Nah, jadi para hadirin peserta sekalian, segenap yang hadir para kiai, saya tidak Uyai Banjogoro. Uyai Banjogoro maksudnya ada satu cerita, ono wong nang kiai. Yai, ngapunten, saya masalahnya banyak sekali. Masalah hidup saya ruwet. Nyambut gawe gak tahu oleh penghasilan sing pas. Selalu kurang. Anak perlu nakal-nakal. Ini apa yai? Dari yai ini ngeten. Wis ngene. Iki sampean meneh balio. Gowo gelas ambek uyah. Gowo gelas ambek uyah sing tekem. Ngoten yai. Nah, setelah itu pulang. Besoknya kembali. Bawa gelas sama uyah sak tegem niku. Wis sampe gowo sampean. Nggih sampun yai. Ayo. Saiki melok aku. Ten putu yai wis melok ae. Ternyata oleh sang yai dibawa ke sebuah danau. Ke sebuah danau. Loh, yai, lo ini gak ada masalah. Kok jadi kan jatuh ya? Ini gak danau atau kita ngomong? Sama yang masalah yang mari tak gak? Oke yai, nganut tak gak? Oke yai, nganut kalau ada. Wes, sama gak apa itu? Uyah. Wes, uyah ini sirat nang danau itu. Tuh, yai temen apa? Wes sirat tau. Disirat tau uyah. Wes, sama 2 gelas lagi. Banyu gelas jukun, banyu danau jukun sampai gelas sampean. Rasanya banyu danau mang asin apa gak? Ambek uyah sama sirat mali kok. Oh beda. Ini jelas betul asin ya. Nah, dijelaskan oleh yai ternyata sampean itu dua masalah. Uyah sak genggam sampean. Akeh apa kedie? Dibanding ambek banyu danau sampai sirat to iku Pak. Danau yang airnya seluas itu dengan satu genggam garam ini kira-kira apa? Sebetulnya efek belas. Masalah sampai gede apa cilik? Masalah sampai di masalah coba tebarkan sambung pada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya raya. Maha pencipta, maha segala-galanya, maha kuasa, maha besar dan maha apa segalanya. Maha memberi rezeki. Ojo madul nang sopo-sopo. Masalah sampean, problem TPP sampean. Adul nang Gusti Allah. Yo hablum minal Allah. Nah ini wis ngoten, hablum minan nasi diperbaiki. Maksudnya ngoten, dados kula jenengan kalau kita punya masalah, jangan lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala problem yang kita alami, problem kita pribadi, keluarga, problem TV kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kekodim tiga ya. Jadi ungkapan jadi Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang coba kita lihat ini. Nah, delok rada mulai ngantuk iki. Mulai bayang. Mene aku ora bayar renang balik. Mari renang, mlaku-mlaku nang taman Santika, taman Sarita. Taman Sarita. Paling ketularan jadi. Coba kita perhatikan. Kalau sudah kita sudah tidak lagi ngantuk, kalau pun terpaksa ngantuk, itu apa? Kita contoh ini, sangat ini pintar ini, coba lihat.
kreatif nih, kreatif. Betul apa? Orang kiai monggo, kupluk ini di atas bawah tadi. Ya, itu hanya intermezzo. Nah, sekarang mari kita ingat kembali yang sudah pernah saya sampaikan dulu sebelumnya. Aku belajar ikhlas hati, guruku mengajar dengan hati. Ridho ilahi, dambaan kami riang ceria, tak susah hati, ilmu manfaat kan ku gapai, terangi hidup, sinari diri. Ya betul, labbaik Allah dulu ya. Umma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik annal hamdalak, wal mulka la syarika lak, labbaik annal hamdalak, wal mulka la syarika lak. Bareng monggo. Aku belajar ikhlas hati, guruku mengajar dengan hati. Ridho ilahi, dambaan kami riang ceria, tak susah hati, ilmu manfaat kan ku gapai, terangi hidup, sinari diri. Ini di pembukaan, sudah pembukaan terus setengah jam, macam biru. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, mari kita ikuti falsafah ini. Falsafah sebuah gelas. Kita itu kalau menerima sesuatu, Allah, opo ini? Aku sarjana, aku S2, aku STLR, S kacang hijau, dan lain sebagainya. Atau juga ya opo ini? Gak masuk lagu, berarti gelasnya tertutup. Tidak mau menerima apapun dari orang lain. Jadinya terbuka. Untuk kemajuan LPG kita terbuka. Guru-guru kita berikan fasilitas untuk mengembangkan diri. Kita berikan bagaimana kita sisihkan jaspel kita, urunan untuk biaya guru kita mengikuti pembimbingan pelatihan satu metode. Terbuka. Jangan berharap LP kita maju kalau kita tertutup dan menyombongkan diri. Naudzubillah min. Coba kita perhatikan ini. Jadilah seperti gelas yang kosong. Kenapa kita harus menjadi gelas yang kosong? Gelas kosong adalah perumpamaan seseorang yang haus akan ilmu. Mereka akan cinta akan ilmu, tidak akan pernah merasa puas walaupun terus-terusan kita isi. Perumpamaan ini sama dengan gelas kosong yang tidak akan penuh-penuh walaupun terus diisi oleh air. Tetapi ada hal yang perlu kita perhatikan. Gelas yang kosong dapat kita isi dengan air apa saja. Jika kita mengisi dengan air jernih, maka gelas akan terlihat jernih. Bila diisi dengan air kopi, maka gelas akan berwarna hitam. Artinya, apa saja bisa kita isi ke dalam gelas yang kosong. Oleh karena itu, kita harus memilih air apa saja yang akan kita isi. So, dalam mencari ilmu, kita juga harus pintar memilih ilmu apa yang akan kita tuntut agar kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, proses pertemuan kita kali ini mengenai gelas yang kosong. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share, komen. Keterpurukan LPG kita. Para wali santri, orang tua murid semakin menurun kepercayaannya pada LPG kita. Diakui atau tidak, karena kurang sungguh-sungguh pengelolaan LPG kita.
tidak dipungkiri karena jeleknya manajemen cara pengaturan pelayanan kita pada orang tua kita, pada para orang tua dan santri-santri kita. Oleh karena itu sekali lagi belajar mengaji dan mengaji. Para sepuh, para kepala LPG, aku juga zaman ini, zaman area-area. Ya IT-nya saja yang masih muda-muda, yang paham dengan IT sekarang, monggo beradaptasi dengan keadaan sekarang. Pada zaman dulu tidak ada yang namanya ngaji di foto, itu tidak ada. Pada sekarang ini difoto di laporan. Padahal, Yusuf, mau tidak mau, gelem gak gelem, kita itu dimonitor ke malaikat, dua malaikat yang ada di kanan kiri kita. Malaikat apa? Malaikat Raqib dan Atid. Bumi ini akan menjadikan saksi dan berbicara atas apa yang pernah kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surat Az-Zalzal. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari bumi akan menceritakan kabar-kabarnya. Kabar apa? Ketua LPG kumpul di Hotel Santika, Hotel Selekta, mengadakan acara. Ini mencatat bumi. Sekarang ngaji di foto, ketinggalan zaman. Biar semua manusia sudah dimonitori oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bumi. Apalagi manusia punya tulang sulbi, yang berada di belakang kita, tulang ekor. Tulang sulbi ini satu makhluk Allah, satu tulang yang tidak hilang. Meskipun hancur lebur, tapi nanti kumpul lagi dari tulang sulbi itu. Ibarat memori kita ada di tulang sulbi kita. Ketika kita ngaji bersama anak-anak, maka semua memonitor kita. Jadi kalau kita ngaji kemudian dipoto, tidak usah Allah mesti ngaji dipoto bareng. Bukan tidak enak begitu. Karena mengharuskan begitu. Sejak dulu Allah sudah memonitoring kita. Sekali lagi, kalau kita diminta setor foto, jangan membuat ketua FKPG tadi gopel lagi, gopel lagi. Segera, apalagi sekarang 1 bulan sekali laporannya. Oke, yes. Makan ya. Sekarang ini setelah kita bersihkan diri kita ambil, kita berposisi bahwa saya seperti gelas kosong. Mari sekarang kita mulai. LPG saya yakin dari sekian ini sudah banyak yang bagus LPG-nya. Pengelolaannya bagus-bagus. Dan saya yakin sudah ikhlas dalam menyelenggarakan LPG. Tidak sekedar LPG abal-abal. Oleh karena itu, diantaranya manajemen yang akan kita bicarakan pada saat ini dan nanti sebagai oleh pulang. Tadi katanya Yai Naim, FKPG punya mimpi. Kepala TPG, kepala LPG juga harus punya mimpi. Harus punya mimpi. Pengertian manajemen langsung aja membuat sarang bahwa asal kata dari 2 minutes yang artinya mengatur, jadi mengatur. Yo apa carane LPG iki dipercaya oleh masyarakat. Diatur. Ada tekniknya. Sebenarnya mudah. Asalkan ada kemauan, ada kesungguhan, ada keikhlasan di antara kita dalam mengelola LPG. Tidak sekedar ono, tidak hanya supaya ada saja. Yang pertama, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Terdiri apa yang dibahas dalam manajemen? 1. Orangnya, money, material, metode, mesin,
mesinnya manajemen dan marketing. Cara kita menjual LPG kita. Allah boleh ngomong barang Ustaz. Pokoke ono ngaji, aku nek wayahe bela kerja mulai arek durung buyar aku teko ya wis apa, pokoke ono ngaji aku ngajar ngaji. Gelem gak gelem yo ngene iki rek. Sampeyan ngaji yo ayo ngaji yo rene. Gelem gak gelem yo ngene iki aku. Dari kiai-kiai biyen. Sing nekani iki embere apa sumure ya rek. Tahu? Ya, cik bener pondok ya. Ini ki embernya mau syukur sih korot. Yang betul ya embernya, ya betul. Tapi lari sakiki dengan adanya teknologi maju, koyo dudu ember, gak butuh sumur, gak butuh sumur. Oleh karena itu, money, material, metode, mesin, and market ini penting kita perhatikan. Dalam LPG kita prosesnya hal-hal yang terkait dengan ini harus kita perhatikan. Bahasa sederhananya, manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan bekerja dengan orang lain dalam satu kelompok yang terorganisir guna mencapai sasaran yang ditentukan dalam organisasi ataupun lembaga. Jadi kerjasama dengan orang-orang lain. Yang naik piambaan, melaku dewi, kira-kira iso kan? Tidak bisa. Ada beberapa personel pengurus yang lain. LPG ada kepalanya itu ijen, kalau guru ngajar dewean iso. Oleh karena itu, kalau bisa, ini dorong bakal rokok, tidak apa-apa. Satu guru ngajar Al-Quran, ngajar jilid 1, jilid 4. Bingung guru nih. Makanya akhirnya 1 tahun gak naik jilid. Padahal targetnya 3 jilid, 3 bulan harus sudah naik jilid. 3 bulan selesai naik jilid 1, dari jilid 1 naik ke jilid 2. Jilid 2 ke jilid 3. Karena pengelolaan yang kurang baik, akhirnya gak munggah-munggah. Pola sing ngajar guru siji, ngajar jilid 4, jilid 5. Apalagi tadi tambah tadi, ada ngaji Iqra, ada ngaji Al-Barqi. Ya Allah. Nah, monggo. Itu diminimalisir. Hal-hal yang jadi penghambat kita singkirkan. Kita ganti hal yang lebih pas. Oleh karena itu kita manage dalam rangka mengatur kemampuan bekerja untuk orang lain, Jadi ada manajer yang memanage, manajer pimpinan. Jadi sing pun sepuh-sepuh wis gak mampu memanage yo dilimpahkan ke yang lain. Jangan terus saja jadi kepala TPG. Ngapunten. Saya dulu juga pernah jadi kepala TPG. Dulu zamannya Kiroati itu luar biasa, Cekati. Manajemennya luar biasa. Pada saat itu booming. Kiroati di Surabaya, Sidoarjo, luar Pulau Jawa, main-main sampai Malaysia, Brunei Darussalam. Kiroati menyebar. Tidak lancar kasih. Karena apa? Karena manajemennya yang bagus. Sampai ada satu prinsip, kenapa yang salah, yang benar itu mudah mengajarkan yang salah. Sampai ada prinsip seperti itu. Datun, tidak menuntut. Anak diharapkan membaca, mengembangkan pola pikirnya sendiri. Dengan cara tuntunan memanage cara baca yang benar tadi. Oleh karena itu sekali lagi manajemen ini penting sekali. Kalau kepingin lembaga kita lembaga yang baik, lembaga yang diminati oleh masyarakat, tidak sekedar lembaga angger ono yang monggo, manajemennya diperbaiki. Berikutnya
TPK-nya mundur, ya segera komunikasi yang baik. Ya apa Ustazah, Bunyai, ini arek perlu ada cara penanganan yang baik. Jadi kan mundur terus putih. Bagaimana kalau kita bermusyawarah? Jadi kan tunjuk saja tidak apa-apa. Siapa yang jadi kepala TPK yang baru? Jangan sampai TPK, LPK dibiarkan terluka-luka. Tidak boleh. Allah karena aku yang melakukan. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Aku suka esok gak mampu aku. Tak kena orang yang nongol. Alhamdulillah. Bunyainya berada di kepala itu tidak apa-apa. Asal bunyainya bersikap seperti gelas yang kosong tadi. Setiap zaman selalu berkembang, terus berkembang sesuai dengan perkembangannya. Oleh karena itu, mengikuti perkembangan zaman, sing pun sepuh-sepuh para Pak Yai sudah ketinggalan zaman, monggo bisa jadi penasehat atau apa, atau memanage dengan benar. Kepala itu kan tidak harus melaksanakan, tapi tinggal tunjuk, ayo sampai ngajar jilid ini ya, atau bahkan mentas nih, kenaikan jilid 1, pengenalan huruf hijaiyah, huruf yang terpisah dan huruf gandeng. Jilid 2, mengajarkan tentang mat tobi'i, bacaan panjang dan bacaan pendek. Sepuh bagian mentas ya. Ayo, anak-anak yang sudah habis jilidnya ke sini. Saya tes. Oh iya, sudah layak naik. Jangan dibiarkan anak naik dengan sendirinya. Munggah-munggah dewe, telepon dewe, turun dengan sendirinya. Jangan dibiarkan. Harus ada pentas ya. Harus ada pentas. Yang kedua, B, pemberian wewenang dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Terus disiplin. Nah, ini penting disiplin. Kedisiplinan. Muridnya teko disi, guru itu kok kari-kari. Itu rambutan tidak ada di sini. Yang ada di TPK ketika ngaji. Guru nih teko kari, muridnya ruwame mencolot-colot sampai tiba kebentus sirai, kebentus baku, bocor, mulai guru nih Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang D, kesatuan perintah dan kesatuan arah. Siapa yang melaksanakan? Manajer, pimpinan, kepala LPK. Harus tegas. E, mendahulukan kepentingan lembaga daripada kepentingan pribadi. Nah, diatur jamnya. Yo, bocorannya saya kerja, aku nyebut gawe gak sampai telat. Dong arti arek. Tidak sampai arek, tidak punya harga diri memandang kita. Gurunya nggak tahu pokoknya telat kok, aku tuh di sini. Akhirnya guru timbal kalau telat. Kemudian keadilan, G, pengembangan SDM. Nah, ini pengembangan SDM. Ini penting sekali. Kenapa LPK sampai terpuruk? Banyak yang pindah santrinya karena SDM kita para pendidik, ustadz-ustadz yang rendah. Monggo, dengan berkelompok dengan TPK yang terdekat atau usul pada kepala FKPK diadakan pembimbingan. Kemarin ketika tadarus di KUA ada usulan, ada masukan agar diadakan bimbingan cara baca Al-Quran yang baik dan benar. Itu bisa jika kita selenggarakan model tahsin, karena TPK ada yang kiro'ah, ikro, ada yang al-barqi, ada yang al-tartil, tilawati, dan lain sebagainya. Nah, monggo, pengembangan SDM penting. Kalau LPK itu berpusat pada cara belajar mengaji dengan baik, dengan benar, agar lahir nanti anak hafal surat-surat pendek, doa-doa harian hafal. Nah, ini kita harus punya.
Jadi tidak sekedar baca Al-Quran saja, tetapi juga anak-anak hafal bacaan yang keseharian. Masuk kamar kecil, doa sebelum makan, sudah makan, mau tidur, masuk rumah, keluar rumah. Nah ini akan jadi orang tua kesemsem dengan kita, LP kita, jika ketika anak pulang membawa oleh-oleh, hafal doa-doa harian, hafal bacaan surat-surat pendek. Karena ada kak, kena dirasa sampai bapak ibu ini TPK oh Bapak SDM penggajian pemberian upah. Nah, aku teman-teman BGL Ustaz oleh opo. Tidak dapat apa-apa. Saya dapat gaji, ya piro gajinya lah. Nah, ini mohon kita kembali luruskan niat kita. Khairun nas apa? Anfa'uhum linnas. Satu, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yakin ono gajine alhamdulillah. Gajine di alhamdulillah. Gak ono gajine itu baju. Tahu ada bisa wong tua ku bayar 10.000 gak tau bayar. Lah gini kan cara memimpinnya salah. SDM dikembangkan, kenaikan jilidnya bagus, setiap 3 bulan sekali naik jilid, tidak sampai kelas 6 lulus sudah khatam Al-Quran. Setiap tahun diadakan rapotan atau munakosa. Dan munakosa undang yai naik, undang para kiai, diterangno, dijelentrekno wali murid. Ini kan lo, diantara yang mungkin ngeten. Para hadirin, para kiai ini misalnya ngeten. Para hadirin, para bapak, para ibu wali santri, ini kan mungkin anak soleh solehah. Besok kalau panjenengan meninggal, ada yang mendoakan. Ya. Diajarkan apa maksudnya? Jadi nggak tahu kayak apa. Iya kiai ini ngomong apa? Nah, parkiran tim DTC itu telur kayak. Mau sudah motor sintonnya loh. 1 hari 3.000. Bogorasi itu lo 5.000. Bogorasi. Lo tadi sudah motor lo berusaha Bogorasi 5.000. Lah anak yang besok akan mendoakan panjenengan masa depannya anak jadi anak soleh-solehah, diajar oleh para ustadzah jenengan kayak bayar pikir pokok 10.000. Nggak tahu bayar 10.000. Ada diterangkan noten. Dicerahkan di samping muridnya, orang tua murid 1 tahun sekali dikumpulkan, dirapatkan orang tua murid, diundang pakar-pakarnya Ikro, diundang, Ihya Ulumuddin atau At-Tartil, Al-Barki, siapa diundang. Nah, seperti itu. Kalau kita angger ono murid ngaji yo karamu, gak ngaji karamu, sing guru yo ono, yo tidak masalah, ya sudah. Ya. Oleh karena itu, pengajian penting, pengajian terpengaruh dengan atas-atasnya itu, A, B, C, D sampai F tadi. Ya. Kemudian solidaritas, kesetiakawanan, ini insya Allah sudah berkembang. Sing ngaji, done LPG, gurune 5, sing oleh Jasper mek 3. Nah, 3 itu dikumpulkan jadi 1, didobong wong 5. Itu menurut kejaksaan, dah apa-apa boleh. Tapi ojo dilebokno laporan. Yang masuk laporan hanya 3 tadi. Ini ditakoi sampean oleh piro? Nah, harus bisa jawab. Saya dapat sekian. Ono potongan? Tidak ada potongan. Dene kan panjenengan infak di luar laporan itu tidak apa-apa boleh, dipersilahkan. Sehingga jadinya 1 bulan sekarang berapa? 1 bulan 600 ya? Oke. Tidak apa? Sehingga apa? Kepala LPG-nya 600.
bagi sekian jadi tidak 600. Tapi aku terima oleh 300, oleh dihitung sampai konco-konco. Dah apa-apa boleh. Ini termasuk dari sodqas atau kesetia kawan, setia kawan. Kemudian yang terakhir tata tertib. Nah, ini prinsip dari manajemen dari yang A, B sampai J ini monggo dicermati bareng-bareng. Apakah TPP saya sudah punya prinsip seperti itu ataukah belum? Ya. Berikutnya, nah, mimpi punya LPG yang baik. Tadi sudah saya sampaikan, FKPG juga punya mimpi. Wah, ya apa carane FKPG zaman kawan boleh maju, kegiatan ramai semarak. Nah, asalkan didukung oleh semua LPG. Nah, mudah-mudahan LPG kita, para pendidik Al-Quran yang berpikiran maju, progresif dan semangat tinggi serta daya juang yang mumpuni juga harus punya mimpi. Bagaimana LPG-nya bisa menjadi maju, berkembang dengan baik dan menjadi lembaga LPG yang mampu mencetak kader soleh-solehah. Monggo, prinsip itu yang benar itu mudah, kenapa mengajarkan yang salah? Nah, ini. Jadi kita bermimpi dulu, punya angan-angan dulu. Saya jadi guru LPG akan mengajarkan yang terbaik. Alhamdulillah saya punya syahadat. Yang pernah saya sampaikan, saya dulu belajar qiraah. Kali Yai Suwarno Yai Suwarno belajar qiraah. Enak. Manten-manten arek-arek padha melok pembimbingan qiraati. Ala belajar ropo qiraati. Aku wis pinter. Aku wis iso tajwid dengan baik. Aku belajar qiraati bareng. Tapi karena saya di satu lembaga dipaksa untuk berangkat, ikut tibae salah kabeh. Bacaan salah kabeh. Bacaan miring-miring. Ayo mau ulang anak, baca walasi bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Miring-miring enggak boleh. Ternyata salah. Tidak bisa juga salah. Ikhwanya kurang juga salah. Belum bawa tikus suar. Meskipun di bawah tikus suar ada tata cara baca tajwidnya. Kaf, ya, ain, sod. Ada bednya. Karena kalau belum hurufnya. Bacaan muskilat. Majroha dibaca majreha. Karena dulu belum pernah dapatin bacanya majreha. Padahal saya majreha. Padahal majreha. Muskilah banyak macamnya. Ada sakta, ada wakof dan iktidak, wakof iktidak, memulai dan mengakhiri dan memulai. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. 3 titik yang pertama dan ada 3 titik yang kedua. 3 titik mu'anaqah. Boleh berhenti di salah satu titik 3. Jadi kan kepala LPG yang tukang mentaske, ayo, nah sekarang baca ibtidaknya dari titik 3 yang pertama. Nah, sudah, sekarang baca ibtidaknya dari titik 3 yang kedua. Nah begitu, karena boleh salah satu, boleh. Nah ini guru ini gak ngerti. Agar mau oncot, agar digaso lagi, salah kabeh akhirnya. Yang mengajarkan kepada anak-anak diajarkan yang
Langsung kurang 10 menit. Itu penjelasan setelahnya, penjelasan tentang IT ya. Manajemen LPG yang baik. Nah, monggo dengan catat, difoto, dipersilakan. Ini hanya sharing. Aku gak mau dosa, aku duwe pedoman dewi, monggo, tidak apa-apa. Ya, dipersilakan. Yang tadi sudah mimpi, punya mimpi, kepala LPG punya mimpi, saya akan mencoba membuat LPG yang terbaik, diminati oleh masyarakat. Orang tua wali murid pada kagum. Podo anak-anak podo gowo nang omahku. LPG ku alhamdulillah. Yang pertama, kita perhatikan bareng-bareng. Struktur pengurus TPQ yang jelas dan berjalan dengan kondusif, saling bersinergis. Jadi kan panjenengan kalau TPQ LPG-nya di masjid, di musola monggo, masing-masing bersinergis dengan musola atau masjid. Ojo siwak-siwakan. Goro-goro pengurus gak oleh bagian jaspel, akhirnya dijelaskan, diterangkan. Ansal ini sampai meter sekor. Ada. Kerungu guru-guru nih, usah ladanya dapat jaspel, kok gak oleh aku. Nah, monggo jenengan roding. Ayo apa ini? Diciprati didian. Oh, pada ciprati tidak apa-apa. Atau ya kepala LPG-nya sama beberapa orang yang terpercaya datang silaturahim menjelaskan, jalin hubungan yang baik. Nah ini, yang pertama struktur pengurus TPQ yang jelas dan berjalan dengan kondusif, saling bersinergi, saling antar pengurus LPG, kepala, wakil, tenaga IT, guru-guru, semuanya bersinergis dengan baik. Dengan amati, panjenengan lihat tadi kepengurusan FKPG luar biasa. Nah, itu contoh. Ya. Kemudian yang kedua terdaftar di Kementerian Agama. Nah, insya Allah yang hadir di sini LPG-nya sudah semuanya punya piagam semua. Amin Allahumma. Ini sing-isi anyar baru-baru berdiri, monggo dipersilakan ngurus tidak apa-apa. Yang ketiga, kelengkapan administrasi LPG yang baik. Ketika monef, saya lihat masih ada yang kurang. Di antara panjenengan yang kurang monggo dilengkapi. Buku Indo, tak duwe, tak punya. Buku absen tak punya. Tidak apa-apa. Ketika saya monef ya tidak apa-apa. Tapi usaha panjenengan melengkapi penting. Itu menunjukkan kesungguhan kita, menunjukkan keseriusan kita menangani anak-anak. Ada absen, ada daftar hadir anak-anak, ada jadwal, ada buku materi dan sebagainya. Monggo administrasinya dilengkapi. Ada IT bagian jaspel, monggo. Yang kalau waktu 1 tahun sekali, waktu terima rapot, waktu kenaikan, waktu munakosa itu ya, ujian wisuda, ada yang membuatkan profil LPG, ngajinya dipoto, dibuat video dan sebagainya. Ketika pembelajaran 1 bulan sekali disetelkan video-video cerita para nabi. Nah, ini harus betul-betul secara administrasi dan pengelolaan tadi dengan pengurus yang lain bersinergis dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah kelengkapan administrasi yang baik, kegiatan belajar mengajar KBI LPG yang efektif. Kalau ikro, ya ikronya itu. Jadi kan cari ilmunya mengajarkan ikro, cari pembelajaran ikro dengan baik, menghadirkan pakarnya ikro, kiainya ikro, pembimbingan, nanti dapat sertifikat, dapat piagam ikro, monggo. Akartil, hadirkan akartil. Ini teman-teman, ini sungguh-sungguh serius. Ini angger ngaji, ya, kalau Ustaz mau merubah. Aku pokoknya anak yang kau tak urut, kau ya wis buyar boleh. Jangan seperti itu. Ini sekali lagi, ini ideal ya, ini ideal sebuah TPQ. Abot memang berat, ya. Tapi perlu kita coba. Pembelajaran KBM-nya
Berikut pembagian kelas santri TPQ yang proporsional. Jilid 1 diajar 1 guru, jilid 2 1 guru, jilid 3 yo gak cukup Ustaz, sampai Al-Qur'an itu bulan. Nah, ultimate ini, nah monggo disikapi, bisa 1 guru pegang 2 jilid, nggak apa-apa. Jangan 1 guru pegang Al-Qur'an dan jilid, beno. Al-Qur'an sudah tinggi, jilidnya masih rendah. Ya jilid pegang jilid, double jilid 1, 2, nggak apa-apa. Jilid 2 campur goreng, campur jilid 5. Lebih dari 3, nah ini yang sulit, yang tidak efektif. Oleh karena itu pembagian secara proporsional penting sekali. Kurikulum lembaga pendidikan Al-Quran. Nah, monggo, ini saya kira kurikulum ini kadangkala memberatkan ya. Kurikulum yang penting dibaca saja kurikulum itu. Nanti saya tunjukkan contoh kurikulum. Nah, kurikulum ngaji, di antaranya ada kemampuan agar anak-anak dapat membaca Al-Quran dengan baik, menghafal doa-doa harian, menghafal surat pendek, itu kurikulum. Nah, monggo, jadi kan punya garis besar program pengajaran apa, itu tulis. Jangan sampai tidak punya. Jadi mengajarkan Al-Quran jadilah seperti koyok mengarah pada belajar di sekolah. Koyok titik niru nggak apa-apa, gak niru blek nggak apa-apa. Alasan apa ya? Apa koyok ada niru banget. Monggo, terus rasio jumlah ustadz dan santri yang seimbang. Iki wau jelas terpengaruh dengan kesungguhan kita. Gurunya luar biasa, kepala LPG-nya luar biasa, yang diajarkan pada anak-anak mantep sekali. Ketika makan bersama ayah ibunya, ya saya bagian doa ya, disuasananya. Ya pokoknya anaknya mau makan bareng dengan ayah ibunya berdoa. Saya pimpin dulu ya. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika min Masuk dong. Ujian semesteran dan pembagian rapot santri LPG harus ada. Jadi kan mau terangkan, ini penting untuk keseriusan bahwa kita betul-betul mengevaluasi anak-anak. Ada munakosa, ada wisuda, di antara yang undang kiai ini di antara misi-misi kita masukkan di situ. Nah, mulai terakhir pendanaan LPG yang cukup, semuanya akan terpenuhi jika manajemen mulai awal hingga yang paling bawah tadi terpenuhi. Kalau jenengan apunten, saya setelah datang bersama ketua FKPG ke beberapa TPG, saya mati-mati, ini perlu ono tambahan wawasan. Ada urun rembuk, TPG-nya bisa lebih membawa maslahat bagi masyarakat sekitar. Amin Allahumma. Akhirnya saya minta waktu ini. Pembinaan, pengelolaan, manajemen. Ini penting sekali, penting. Jadi sekali lagi para hadirin, Ustaz-Ustazah, para kiai, para bunyai, jadi TPG itu tidak sekedar menyampaikan ilmu dan dapat jasper, tapi kita punya tanggung jawab untuk mencetak anak-anak yang soleh, kader-kader yang soleh dan soleh sebagai amal jariah pada kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu ini bisa diartikan guru-gurunya, bisa orang tua, fa'abawahu ini bisa orang tua biologis ayah ibunya, bisa masyarakat sekitarnya, bisa orang-orang yang berpengaruh di masyarakat itu.
bisa dikatakan fa'abawahu tadi yuhawidani wa yumajjisani wa yunasirani. Oleh karena itu sekali lagi saudara para kiai pangapunten sakan-sakan pun bahwa tanggung jawab kita mencetak anak tidak sekedar ini dan itu, tapi ada hal lagi yang lain, bahwa kita sedang mentransfer ilmunya Allah. Kata Imam Ghazali, sebuah pendidikan jika tidak mengenalkan Allah pada muridnya, maka pendidikan itu gagal. LPG itu gagal. Bisa ngaji tok ngecebet, bisa baca Al-Quran dengan cepat, hafal 2 harian, tapi dikongkon sholat gak gelem sholat. Ambek wong tua tambah wani, ambek Allah gak tahu diblas. Berarti TPG kita, LPG kita dikatakan gagal. Menurut Imam Ghazali. Oleh karena itu sekali lagi serius, ikhlas, tulus, senantiasa berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh kurikulum. Nah, jadi tidak kelihatan saya di laptop terlalu kecil. Monggo dibaca saja. Dari garis besar program pengajaran di PPP Taman Pendidikan Al-Quran untuk materi program apa ini? Program inti dan penunjang. Intinya nggih maca Al-Quran itu saja. Penunjangnya hafalan surat pendek, apalagi doa-doa harian itu penunjang. Lagu-lagu tadi, aku belajar ikhlas hati, arah-arah ngono to buletnya ya. Nah, diberi pengertian tentang ikhlas. Ayo anak belajar ikhlas. Ikhlas tanpa menunggu diperintah oleh ayah ibu di rumah, ayo kasih. Ikhlas tanpa diorek-orek, digebrak-gebrak mejanya dengan kayu oleh ustaz-ustaznya. Ikhlas. Aku belajar ikhlas hati, guruku mengajar dengan hati, ridho ilahi. Nah, dan seterusnya. Ini contoh kurikulum. Oleh karenanya, sekali lagi untuk perubahan ini, kalau kita berani berubah, kita contoh ini sebuah perubahan, contoh perubahan. Jadi contoh ayat-ayat Allah yang didramatisir. Bibit mau ditanam, aku jadi apa? Aku wis enak, jadi wong wungkul kowe ini aman. LPG saya aman seperti ini. TPG saya aman, ketelapu. Masyarakat, orang tua juga menitipkan anaknya ke saya. Ada apa lagi? Saya harus bagaimana? Saya apakan lagi TPG saya? Tidak ada keberanian. Monggo, seperti bibit tadi, setelah ditanam, dimasukkan ke lubang, tumbuh. Jadi sesuatu yang rapuh, lemah, tidak berdaya. Terus dalam kurun waktu tertentu berkembang, akhirnya tumbuh, bermanfaat, membawa maslahat bagi makhluk Allah yang lain. LPG jenengan akan tumbuh dengan baik.
agar membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat sekitarnya. Jika kita berani terbuka. Yang pertama seperti gelas yang kosong tadi. Berani merubah ke hal yang terbaik. Hal yang dulunya salah akan saya rubah dengan yang terbaik. Hanya dengan begitu maka perubahan ke arah kebaikan akan senantiasa kita raih. Oleh karena itu, kalau ingin target kualitas kita terpenuhi di negeri kita, ini sudah pernah saya sampaikan, saya ulang sedikit. Di antaranya kita agar punya target bahwa anak-anak mampu membaca dengan tajwid yang benar, makhorijul huruf yang benar, ahkamul huruf, sifatul huruf, ahkamul mad wal qasam, fasohah, cara melafalkannya dilafalkan dengan benar dan baik. Karena rata-rata anak-anak sembrono baca ain seperti alif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi sya dengan sya itu anak. Nah ini perlu dicermati. Cara memenggal kalimat ketika Al-Quran, waqaf, berhenti dan tidak. Seperti pernah saya contohkan, Pak polisi berkumis hijau, celananya mengejar pencuri. Pak polisi, mau bareng. Pak polisi bercelana hijau, berkumis hijau, celananya mengejar pencuri. Waqaf ini tidak yang salah. Padahal kalau waqaf ini tidak yang benar, Pak polisi berkumis, berhenti, hijau celananya mengejar pencuri. Nah kalau salah, Pak polisi berkumis hijau, celananya mengejar pencuri, kacau akhirnya. Demikian para hadirin, para ustaz-ustazah, para yai, bunyai yang mampu saya sampaikan keterbatasan saya, mohon maaf saya lagi. Ini yang disampaikan, kita sama-sama bergelut, bergelimang dalam Al-Quran, dengan Al-Quran pada anak-anak. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita untuk senantiasa mengembangkan diri ke arah yang lebih baik dan benar. Amin Allahumma amin ya rabbal. Sekian, kurang lebih yang mohon